Halo adik-adik Selsi, kembali lagi bersama saya Silvana Hilda Effendi. Saya akan menjelaskan materi mengenai reproduksi sel. Pembahasan akan meliputi yang pertama, pendahuluan, yang akan menjelaskan mengenai definisi dari reproduksi sel, dilanjutkan dengan pembelahan sel pada organisme prokaryotik, lalu pembelahan sel pada organisme eukaryotik, dan yang terakhir mengenai gametosis. Pendahuluan. Reproduksi sel merupakan proses memperbanyak jumlah sel dengan cara membelah diri, baik pada organisme uniselular maupun multiselular. Reproduksi sel juga diartikan sebagai proses penggandaan materi genetik berupa DNA yang terdapat di dalam nukleus sehingga menghasilkan sel-sel anakan yang memiliki materi genetik yang sama. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai perbedaan dari sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Perbedaan antara kedua sel tersebut juga terletak pada cara reproduksi selnya. Pada organisme prokaryotik, pembelahan sel atau reproduksi sel dilakukan dengan cara membelah diri, yang disebut juga dengan pembelahan biner. Pada organisme eukaryotik, pembelahan sel dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan mitosis, yang kedua dengan meiosis. Contoh organisme prokaryotik diantaranya adalah bakteri dan protozoa. Pada organisme prokaryotik, pembelahan sel proses pembelahan sel disebut sebagai pembelahan biner. Pembelahan biner merupakan sel membelah menjadi dua sel yang sama besar dan mengandung materi genetik yang sama. Pada gambar di sebelah kanan, kita dapat melihat proses dari pembelahan biner. Proses pembelahan biner pada sel bakteri diawali dengan sintesa bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sel baru. Pada awal pembelahan sel, kromosom yang terdapat bebas di dalam sel akan menempel pada dinding sel. Kemudian, bersama-sama dengan pembesaran ukuran sel, berlangsung sintesis sel atau replikasi DNA atau penggandaan kromosom. Setelah DNA baru selesai dibentuk dan sel telah mencapai pembesaran maksimum, maka akan terjadi pembelahan sel menjadi dua bagian yang memiliki bahan genetik yang Selanjutnya, pembelahan sel pada eukaryotik. Pada sel eukaryotik, tahapan pembelahan sel secara umum terjadi yang pertama, penggandaan materi genetik atau replikasi DNA, yang kedua, pembelahan kromosom, yang ketiga, pembelahan nukleus, yang diikuti dengan pembelahan sel. Siklus sel itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, interfase, yang kedua, tahapan mitotik atau fase pembelahan. Siklus sel adalah peristiwa pertumbuhan sel menurut tahapan tertentu, dan setelah melewati semua tahapan, maka akan kembali kepada tahapan semula. Kita akan langsung masuk ke dalam siklus sel, yaitu interfase, dan yang kedua yaitu fase pembelahan. Dapat dilihat pada gambar. Interfase merupakan bagian yang berwarna kuning, yang terdiri dari fase pertumbuhan primer atau G1, fase sintesis, dan fase pertumbuhan sekunder atau G2. Lalu dilanjutkan dengan tahap pembelahan sel atau mitosis,
yang berlangsung lebih lambat daripada maksudnya yang berlangsung lebih cepat daripada fase interfase. Fase interfase. Pada interfase, terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Pada proses ini diperlukan waktu yang sangat lama dibandingkan fase lainnya. Selama interfase, inti sel atau nukleus dan anak inti sel atau nukleolus tampak terlihat dengan jelas. Namun, kromosom pada sel tidak terlihat karena masih dalam bentuk kromatin, yaitu benang-benang halus yang tersusun atas molekul DNA, RNA, dan protein. Interfase dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, fase G1 atau pertumbuhan primer, di mana sel terus melakukan pembelahan organel. Yang kedua, fase S atau fase sintesis. Pada proses ini terjadi proses replikasi DNA. Dan yang ketiga, yaitu fase G2 atau pertumbuhan sekunder, di mana sel tumbuh membesar dan mempersiapkan untuk melakukan pembelahan sel. Berikut gambaran pada tahap interfase, di mana terdapat sentrosom, nukleolus, sentriol, dan nukleolus. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa selama fase interfase, inti sel atau nukleus dan anak inti sel atau nukleolus tampak terlihat dengan jelas. Namun kromosom pada sel tidak terlihat karena masih dalam bentuk kromatin, yaitu benang-benang halus yang tersusun atas molekul DNA, RNA, dan protein. Di bagian luar inti sel terdapat sentrosom, yaitu organel sel yang berfungsi untuk mempertahankan jumlah kromosom antara sel induk dan sel anak agar tetap sama selama pembelahan sel. Nah, kalau pada sel hewan, setiap sentrosom akan mengandung sepasang sentriol yang terbentuk seperti badan silindris yang kecil. Siklus selanjutnya yaitu fase mitotik atau fase pembelahan. Pada organisme eukariotik, fase mitotik atau fase pembelahan itu ada 2. Yang pertama, mitosis. Yang kedua, meiosis. Apa sih perbedaan antara mitosis dan meiosis? Baik mitosis dan meiosis, keduanya termasuk ke dalam pembelahan sel secara tidak langsung. Pada fase mitosis, pembelahan terjadi pada setiap organ, sedangkan meiosis hanya terjadi pada jaringan organ reproduksi seksual atau pada jaringan nutfah. Pada mitosis, sel akan membentuk jumlah kromosom yang sama dengan jumlah kromosom induknya. Sedangkan pada meiosis akan menghasilkan 4 sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk. Pada mitosis berlangsung pada masa saat perkembangan embrio dan saat pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan. Sedangkan meiosis berlangsung pada saat pembentukan sel gamet pada organisme diploid atau pada pembentukan spora non-seksual pada jamur. Lalu pada mitosis berlangsung dalam 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Sedangkan meiosis untuk masing-masing fase dilakukan secara 2 kali pembelahan sel secara berturut-turut. Pada gambar ini kita bisa melihat perbedaan pada pembelahan secara mitosis maupun meiosis. Pada pembelahan secara mitosis, satu sel induk akan menjadi 2 sel anak. Sedangkan
pada pembelahan secara meiosis, di mana satu sel induk akan bereplikasi dan menghasilkan 4 sel anak. Berikut adalah tahap profase pada mitosis. Dapat dilihat pada gambar bahwa pada fase profase, setiap sentrosol mengalami replikasi dan berpindah ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Sedangkan pada tahap akhir profase, nukleus dan membran inti sel mulai menghilang. Pada tahap profase juga terdapat benang-benang kromatin yang mengalami penebalan dan memendek menjadi kromosom sehingga bisa dilihat di bawah mikroskop. Benang-benang kromosom berpasangan. Tiap-tiap kromosom menggandakan diri membentuk struktur simetris yang disebut dengan kromatid. Kedua kromatid masih disatukan pada satu titik yang disebut dengan sentromer. Pada sel hewan, terdapat sepasang sentriol yang memisahkan diri ke kutub-kutub yang berlawanan. Setelah sampai di kutub, sentriol membentuk benang-benang spindel yang melekat pada sentromer di setiap kromatid. Fase selanjutnya yaitu metafase, di mana pada fase ini pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel dengan sentromer melekat atau terikat pada benang-benang spindel. Bidang di tengah sel ini disebut juga dengan bidang ekuator. Posisi kromosom yang tersebar pada bidang ekuator ini menyebabkan jumlah kromosom dapat dihitung dengan tepat dan bentuk kromosom dapat dipelajari. Fase yang ketiga yaitu anafase. Daya tarik benang-benang spindel akan menyebabkan kedua kromatid terlepas dari ikatan sentromer menuju kutub masing-masing menjadi 2 kromosom baru. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu sama dengan kromosom yang menuju kutub yang lainnya. Dapat dilihat pada tahap awal anafase, setiap kromatid yang terlepas dari sentromer membentuk kromosom baru yang bergerak ke arah berlawanan menuju kutub masing-masing. Sedangkan pada tahap akhir, kromosom hampir sampai ke kutub masing-masing dan membran sel mulai mengalami penyempitan di bagian tengah. Namun belum terjadi pembelahan. Tahap selanjutnya yaitu telofase, di mana pada tahap ini kromosom telah sampai di kutub masing-masing. Membran inti sel mulai terbentuk di sekitar 2 kelompok kromosom yang terpisah. Pada tahap telofase, nukleolus dapat dilihat kembali. Membran inti muncul dan membungkus 2 kelompok kromosom yang telah terpisah menjadi 2 inti baru. Dan kromosom makin lama makin menipis, kemudian menjadi benang-benang kromatin kembali, sehingga tidak dapat dilihat. Nah, pada tahap akhir telofase dilanjutkan dengan proses sitokinesis, di mana setelah terbentuk 2 inti sel, kemudian akan terjadi perpisahan sitoplasma dengan pembentukan dinding atau sekat pemisah yang terbentuk dimulai dari pinggir sel menuju ke tengah memisahkan kedua inti menjadi 2 sel baru. Selanjutnya pembelahan secara meiosis,
yang terjadi pada organ reproduksi. Berikut adalah gambaran dari tahapan pembelahan secara meiosis. Adapun sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pembelahan secara meiosis dan mitosis memiliki tahapan yang sama, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Namun, pada pembelahan secara meiosis, pembelahan terjadi 2 kali. Pada gambar yang paling atas, kita bisa melihat ada fase leptoten, dilanjutkan dengan zigoten, lalu pakiten, diploten, dan diakinesis. Tahapan ini disebut juga dengan profase 1. Lalu dilanjutkan dengan metafase 1, awal anafase 1, akhir anafase 1, dan telofase 1. Kemudian dipisahkan dengan proses interfase, lalu dilanjutkan ke meiosis kedua. Agar bisa lebih mudah untuk dibedakan, maka diberikan penamaan profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, dan terbentuklah 4 sel A dengan jumlah kromosom setengah dari kromosom sel induk. Di sini ada tips untuk menghafal tahap profase 1 dengan mudah. Lazi Padidi. L untuk leptoten, Z untuk zigoten, P untuk pakiten, D untuk diploten, dan D yang kedua untuk diakinesis. Berikut dapat dilihat rangkuman dari tahapan meiosis secara singkat. Yang terakhir, kita akan membahas lebih dalam mengenai gametosis. Gametosis pada sel tingkat tinggi disebut juga dengan tahap pembentukan gamet, di mana kita akan membahas mengenai pembentukan sperma dan pembentukan sel telur yang disebut juga dengan spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan dan pemasakan spermatozoa. Spermatogenesis terjadi di tubulus seminiferus. Peralihan dari bakal sel kelamin yang aktif membelah ke sperma yang masak serta menyangkut berbagai macam perubahan struktur yang berlangsung secara berurutan. Proses pembentukan spermatozoa dipengaruhi oleh kerja beberapa hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis, yaitu hormon LH atau luteinizing hormone dan hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Proses spermatogenesis atau tahapan spermatogenesis. Yang pertama, pada dinding tubulus seminiferus telah ada calon sperma, atau yang disebut juga dengan spermatogonium atau spermatogonia, yang berjumlah ribuan. Setiap spermatogonia melakukan pembelahan secara mitosis
kemudian mengakhiri sel somatisnya membentuk spermatosid primer yang siap untuk meiosis. Spermatosid primer melakukan pembelahan secara meiosis pertama dan membentuk dua spermatosid sekunder. Setiap spermatosid sekunder melakukan pembelahan meiosis kedua yang menghasilkan dua spermatid yang bersifat haploid atau N. Ini disebut dengan spermatid. Keempat spermatid ini akan menjadi sperma yang matang yang bersifat haploid yang semuanya fungsional. Yang berbeda dengan oogenesis adalah pada oogenesis hanya satu yang fungsional. Sperma yang matang akan menuju ke epididymis, kemudian ke vas deferens vesicula seminalis, uretra, dan berakhir dengan ejakulasi. Struktur dari sperma terdiri dari kepala, ada leher, dan ada ekor. Pembentukan sel gamet pada wanita disebut juga dengan oogenesis. Dimulai dari pembelahan oogonia atau sel ovum melakukan pembelahan secara meiosis. Sel ovum dibentuk dalam suatu paket sel yang disebut dengan folikel. Folikel yang dapat bermeiosis disebut dengan oogonium. Adapun tahapan dari oogenesis, sel telur berasal dari sel induk telur yang disebut dengan oogonium. Dalam oogonium terkandung kromosom sebanyak 23 pasang. Sel-sel oogonium yang terdapat pada ovarium bersifat diploid dan membelah secara mitosis. Proses oogenesis dimulai dari oogonium yang bersifat diploid yang membelah secara mitosis menjadi oosit primer yang bersifat diploid. Nah, selanjutnya oosit primer inilah yang akan melakukan pembelahan secara meiosis. Oosit primer melakukan pembelahan meiosis 1 menghasilkan oosit sekunder yang bersifat haploid dan polosit primer yang bersifat haploid. Polosit ini juga disebut dengan badan polar. Lalu, oosit sekunder yang bersifat haploid akan melakukan pembelahan meiosis kedua menjadi ootit yang bersifat haploid dan polosit sekunder atau badan polar sekunder yang bersifat haploid. Sedangkan polosit primer akan membelah menjadi dua polosit sekunder yang bersifat haploid. Lalu, ootit yang bersifat haploid ini akan mengalami diferensiasi atau pendewasaan menjadi ovum yang bersifat haploid. Sedangkan 3 polosit sekunder akan mengalami degenerasi atau peluruhan. Adapun hasil akhir dari oogenesis adalah 1 sel ovum yang bersifat haploid dan 3 polosit sekunder atau badan polar yang bersifat haploid.
Berikut contoh soal untuk materi ini. Jawablah pertanyaan berikut. Ovulasi yang berlangsung pada ovarium seseorang wanita merupakan proses penting yang memungkinkan terjadinya fertilisasi. Sebab, ovulasi memungkinkan tersedianya sejumlah besar sel telur yang masak secara bersamaan untuk siap dibuahi. Jawablah pertanyaan ini dengan pilihan A. Apabila pernyataan benar dan alasan benar dan dua-duanya saling berhubungan. B. Jika pernyataan benar dan alasan benar, tapi keduanya tidak saling berhubungan. C. Jika pernyataan benar dan alasan salah. D. Jika pernyataan salah dan alasan benar. Dan E. Jika pernyataan dan alasannya keduanya salah. Apakah ada yang tahu jawabannya? Ovulasi yang berlangsung pada ovarium seseorang wanita merupakan proses penting yang memungkinkan terjadinya fertilisasi. Pernyataan ini benar, karena ovulasi bisa menyebabkan terjadinya fertilisasi, di mana pada proses ovulasi terjadi pelepasan sel telur dari ovarium ke saluran tuba falopi, supaya dapat terjadi pembuahan pada saluran tuba falopi. Lalu kita lihat alasannya. Ovulasi memungkinkan tersedianya sejumlah besar sel telur yang masak secara bersamaan untuk siap dibuahi. Nah, pada alasan ini dianggap kurang tepat karena ovulasi pada umumnya hanya menghasilkan satu sel telur dari ovarium. Jadi hanya satu sel telur yang dihasilkan. Tadi kita sudah tahu bahwa pernyataan bernilai benar. Untuk pernyataan bernilai benar, kemungkinan jawabannya adalah A, B, dan C. Jadi untuk D dan E bisa kita coret. Nah, lalu kita lihat untuk alasan. Alasan pada soal adalah salah. Sehingga untuk jawaban pada contoh soal ini yaitu C, yaitu pernyataan benar dan alasan salah. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada materi yang masih dirasa belum jelas dan ingin bertanya, silakan untuk ditanyakan pada pertemuan secara langsung. Sampai jumpa.